Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Saya Siska Riani ingin menjelaskan mengenai pandemi COVID-19. Yang pertama, apa itu COVID-19? Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang pada tanggal 9 April. Pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi yang paling terpapar COVID-19. Indonesia telah melaporkan 6.507.610 kasus positif COVID-19 yang menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 158.737 kematian. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah di Indonesia telah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada tahun 2020. Kemudian kebijakan tersebut diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tahun 2021. Nah, pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menerima vaksinasi COVID-19 di Istana Negara, sekaligus menandai mulainya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Berikut ini gejala terkena COVID-19. Orang yang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, dan sering merasa letih. Gejala ini dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Adapun dampak dari pandemi COVID-19. Yang pertama, melonjaknya harga masker dari harga 30.000 per box menjadi 180.000 per box. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Hal tersebut membuat para peserta didik tidak serius dalam belajar. Yang ketiga, banyak karyawan yang di-PHK karena perusahaan tidak mampu membayar gaji para karyawannya. Yang keempat, banyaknya tempat hiburan dan pariwisata yang ditutup karena pemberlakuan PSBB. Yang kelima, banyak bisnis-bisnis yang mengalami kebangkrutan. Cara mencegah COVID-19. Tindakan pencegahan supaya tidak terpapar COVID-19 yaitu tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan menggunakan sabun, selalu membawa hand sanitizer, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci, dan selalu menjaga jarak. Yuk lindungi diri dengan cara yang pertama, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung. Yang kedua, bersihkan benda yang sering disentuh. Yang ketiga, gunakan masker jika Anda sakit dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun. Kelima, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang keenam, selalu menjaga jarak dengan orang lain. Sekian materi yang saya berikan. Setelah ini, saya akan memberikan video bagaimana cara COVID-19 menyebar sampai ke seluruh dunia. Oke, terima kasih.